Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sudah diberikannya sehingga kita bisa berada di ruang virtual ini untuk eh, melaksanakan diskusi online rutinan dari Asosiasi Psikologi Islam Jawa Tengah yang alhamdulillah pada kali ini kita sudah masuk pada diskusi online yang ke-17. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, kita buka terlebih dahulu kegiatan kita pada sore hari ini dengan baca bacaan basmalah dan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Selanjutnya kita mendengarkan dulu gitu ya, lagu Indonesia Raya dan Mars API Asosiasi Psikologi Islam. Hmm.
sejahtera. Ayo sahabatku, menjadi muamalah, ilahi pastikan bahagia dunia dan akhirat. Ayo saudaraku, nyalakan api Islam, berkaya berkaya bersinarlah cahaya psikologi Islam. Satu dua tiga, bersatu dalam barisan, menyatu dalam ikatan, membangun psikologi Islam. Ayo kawanku, bersihkan jiwa kita, layani dengan cinta akhlak dan manusia menuju sejahtera. Ayo sahabatku, menjadi muamalah, ilahi pastikan bahagia dunia dan akhirat. Ayo saudaraku, nyalakan api Islam, berkaya berkaya bersinarlah cahaya psikologi Islam. Baik, selanjutnya kita ke sambutan dari Ketua Asosiasi Psikologi Islam Jawa Tengah kepada Ibu Dr. Rahma. Monggo dipersilakan. Baik, ini saya di jalan, Pak. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat segenap pengurus wilayah API Jawa Tengah, yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini Bapak Kasroni Raskani SPSI, yang terhormat moderator kita Bapak Imam Faisal Hamzah SPSI MA, yang terhormat Bapak Ibu pengurus API Jawa Tengah bidang pendidikan dan pelatihan, ada Pak Royanullah, Pak Ical, Bu Hajah Meni, Bu Henning, yang kita banggakan, seluruh peserta dan yang kita hormati seluruh peserta diskusi online pada sore hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi atas segala karunia-Nya kepada kita semua yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, rezeki, ilmu sehingga kita selalu dapat diberikan kekuatan dan kesempatan untuk selalu bertemu dalam diskusi online setiap bulan. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali dapat melakukan diskusi online seperti biasa, karunia Allah yang luar biasa. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada pengurus wilayah API Jawa Tengah bidang pendidikan dan pelatihan yang dipromotori oleh Pak Ical ya, yang hari ini selaku moderator yang selalu komit menyelenggarakan kegiatan diskusi online tiap bulan. Subhanallah, jazakumullah ahsanul jaza Pak Ical, Pak Royan, Bu Hajah Meni, Bu Hajah Heni. Terima kasih kami sampaikan. Juga syukron kathiron kepada narasumber kita, Bapak Kasroni Raskani SPSI, yang berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua terkait psikologi kepemimpinan dalam perspektif Islam. Narasumber kita pada sore hari ini adalah pakar di bidangnya ya, karena beliau mantan kepala desa ya, Pak Kasroni ini mantan kepala desa, jadi memang sudah biasa menjadi pemimpin. Juga beliau pegiat wakaf produktif. Mari kita dengarkan bagaimana paparan Pak Kasroni terkait psikologi kepemimpinan dalam perspektif Islam. Matur nuwun kepada seluruh peserta diskusi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, walaupun ini belum join semuanya ya. Semoga ini nanti seiring dengan
jalannya waktu akan semakin bertambah pesertanya seperti biasanya. Semoga acara ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rahma atas sambutannya. Kita langsung saja, gitu ya, para peserta sekalian, mendengarkan paparan dari Pak Kasroni Raska, gitu ya. Mungkin sekilas tentang beliau yang saya ketahui. Dan beliau senior saya, gitu ya, di Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi atau Imam Mupsi. Beliau sudah sekjen ya Pak dulu ya Pak, ketika Imam Mupsi ya. Oke, latar belakang pendidikan beliau S1 dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Eh, Seperti tadi disampaikan oleh Bu Rahma, gitu ya, beliau pernah menjadi eh, kepala desa, gitu ya. Jarang-jarang gitu sebenarnya kalau orang psikologi itu menjadi pemimpin publik, gitu ya. Mungkin kita tahu beberapa eh, orang-orang psikologi yang kemudian mau, gitu ya, untuk bisa berkecimpung di kepemimpinan publik seperti misalnya eh, di level presiden, gitu ya, maupun di level gubernur, gitu ya. Di level presiden mungkin ada Bu Megawati, gitu ya, meskipun tidak selesai tapi beliau pernah, gitu ya, menjadi orang psikologi. Di level gubernur setahu saya ada Prof siapa ya itu yang dari Sumatera Barat. Kemudian di level bupati, gitu ya. Saya juga jarang tahu, gitu ya, di mungkin ada, gitu ya, di level-level tersebut, gitu ya. Tapi ini unik, gitu ya di level level desa. Jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat, gitu ya, langsung bersentuhan dengan eh sebentar. Hmm, oke. Langsung bersentuhan, gitu ya, dengan masyarakat langsung. Nah, nanti bagaimana pengalaman-pengalaman beliau ketika menjadi leader, gitu ya. Juga saya kenal juga Pak Kasroni menjadi leader, gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, gitu ya, ketika dari mahasiswa sampai kemudian berkiprah di masyarakat, gitu ya. Bahkan pernah jadi dosen juga ya Pak. Dan kemudian sekarang beliau aktif di eh, pimpinan Muhammadiyah wilayah, gitu ya, PWM di Jawa Tengah, gitu. Mungkin langsung saja ngoten nggih, kita dengarkan dari paparan beliau terkait dengan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Monggo Pak Kasroni. Ya, tes dengar ya, Dengar Pak. tes dengar. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah. Syukur alhamdulillah, sore hari ini saya nostalgia baru ini. Mengingatkan 30 tahun yang lalu di komunitas Gerakan Psikologi Islam di Indonesia era 90-an ya. Ketika saya masih mahasiswa psikologi UMS, dan hari ini saya masuk ke komunitas ini, ekosistem ini, terutama pada adik-adik yang mungkin kepalanya usianya masih muda jauh ya. Kalau saya kan kepalanya sudah umurnya 5 tahun dan sudah punya cucu ya. Salawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya dan akan kita selalu tauladani dalam kehidupan kita dalam aspek apapun di dunia ini sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan sukses dunia dan akhirat.
Teman-teman yang saya hormati, mohon maaf saya dihubungi Mas Faisal itu malam minggu kemarin itu. Tengah malam saya sedang perjalanan bisnis dari Magelang pulang ke Malang, dan ternyata setelah di rumah juga saya banyak aktivitas, jadi belum sempat membuat PowerPoint, dan sudah lama juga pengurus kontak saya dipaksa suruh ngobrol di forum ini. Saya sebenarnya agak keberatan ya, karena sudah meninggalkan dunia akademisi hampir 30 tahun yang lalu. Tapi saya nawar-nawar aja. Saya ngomong sebisanya aja ya, pengalaman, dan karena kami bukan akademisi lagi, walaupun secara fakta saya setiap hari mengaplikasikan ilmu psikologi dalam bermasyarakat, berbisnis, dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi nggih. Jadi teman-teman yang saya hormati, saya nanti secara garis besar akan membicara ada 3 kelompok besar. Yang pertama pengalaman saya tentang kepemimpinan, yang kedua isi materi, dan pengalaman saya berkecimpung sebagai jabatan eksekutif yaitu kepala desa. Hanya ini supaya ya. Yang pertama yang terkait pengalaman, jadi saya jujur aja dulu waktu masih kecil orangnya pendiam, tidak bisa ngomong, minderan gitu loh. Tidak seperti teman-teman lain ya. Tapi dalam diri saya ada sebuah revolusi besar. Ada sebuah itikat ingin merubah. Saya harus maju, harus seperti teman-teman yang lain. Kalau bisa kita lebih baik dari teman-teman yang lain. Akhirnya saya berkecimpung sebuah organisasi yang luar sekolah, yaitu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya aktif dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten. Sampai saya di kuliah, saya juga aktif ya. Dari saya sempat membuat di kampus itu punya jabatan hampir 8 jabatan, termasuk Sekjen FOFSI Mamusi. Kalau dulu kan Forum Silaturahmi Mahasiswa Muslim Psikologi Indonesia ya. Kalau sekarang Imam Mufsi. Jadi saya jadi sekjen periode kedua setelah Mas Agus Sudarmaji, dan setelah saya dilanjutkan oleh Mas Basti Teteng. Mungkin agak kenal dengan Basti Teteng karena dia profesinya di dunia akademik seperti teman-teman pada umumnya. Kalau saya kan sempat parkir di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jujur aja saya dulu setelah pulang dari kampus itu pengen jadi seorang profesional, keren itu jadi staf personal ya. Tapi qadarullah saat itu terjadi reformasi, terjadi besar-besaran yang namanya PHK. Sehingga ketika saya ditawari masuk perusahaan, saya menolak. Saya takut nanti banyak berhadapan dengan pekerja-pekerja PHK ya. Akhirnya ada tamu datang ke rumah saya supaya merintis Fakultas Psikologi UMP. Dan saya sempat menjadi dosen tidak terlalu lama. 2001 saya meninggalkan kampus ya. Dan ya itulah UMP salah satu peninggalan saya ya, sebagai perintis. Ya sempat ijazah dipakailah di sana untuk merintis. Sekarang dihandle oleh Mas Imam ya. Dan syukur alhamdulillah progresnya bagus. Jadi itu saya di organisasi. Kemudian di organisasi itu saya cek organisasi kemasyarakatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, juga organisasi yang berkecimpung dunia pergerakan keilmuan, yaitu di FOFSI Mamusi. Jadi saya teringat pertama pendidikan FOFSI Mamusi ketika saya semester 3 ya, yaitu sekitar bulan Maret 2002 kalau tidak salah di Panti Asuhan Loanu Yogyakarta ya. Jadi saya masih umur 3 semester, kemudian semester 5 saya jadi sekjen. Jujur aja satu saya agak sedikit kebingungan ya, karena nyun sewu ya, waktu itu aktivis pergerakan keilmuan itu masih sedikit banget. Akhirnya apa yang saya lakukan waktu itu adalah, karena ini gerakan ilmu bukan gerakan massa, bukan gerakan politik, maka saya punya mimpi besar. Waktu itu saya akan mengadakan simposium lokakarya psikologi Islam, tapi dalam perjalanannya saya sering bolak-balik dengan Mas Fuad dan kawan-kawan di UGM, dan juga saya dengan Litbang UMS dan Pak Rektor Pak Almun Malik Fajar, yang akhirnya jadilah simposium psikologi Islam tahun 1994 ya, yang sepengetahuan kami itu adalah simposium pertama psikologi di Indonesia, dan luar biasa
waktu itu, dan saya dibiayai penuh oleh kampus. Nah itu pas momentum Dies Natalis Fakta Psikologi. Jadi Fosima Musi hanya sebagai think tanknya aja dan leader panitiaannya, tetapi jargon keluarnya Dies Natalis karena bagi saya tidak penting what is name, apa di sebuah nama, yang penting konten visi misi kita didukung oleh perguruan tinggi. Waktu itu Pak Malik kasih anggaran kita 84 juta, alhamdulillah cukup waktu itu ya, nilai yang besar mungkin ya kalau saat itu nilai seperti itu. Dan jelas terjadinya Simposium 94 itu jujur aja itu terjadi pergerakan yang luar biasa. Sampai hari ini perkembangan progres gerakan psikologi Islam itu di luar ekspektasi saya. Kami dulu dengan Mas Fuad, Pak Agus dan kawan-kawan itu bermimpi suatu ketika psikologi Islam itu masuk kurikulum, masuk jurusan-jurusan di fakta psikologi. Qadarullah hari ini tercapai, ini yang luar biasa sekali, dan alhamdulillah adik-adik ini pelanjutnya, dan saya bersyukur gerakan keilmuan ini menggelinding seperti bola salju, dan saya yakin ke depan akan semakin besar dan membesar dalam gerakan psikologi Islam. Itu sedikit pengalaman kami. Jadi saat itu kami mahasiswa baru semester 3 tapi punya visi besar. Buku yang sering kita baca waktu itu adalah buku karangan Malik Badri itu ya, Psikologi di Lubang Buaya. Jadi kita waktu itu terjadi sebuah krisis, sebuah kegalauan. Psikologi kita itu tanpa ruh, padahal kita orang yang punya ruh karena kita orang Muslim. Itulah yang jadi sampai hari ini cukup bagus, dan saya sangat senang saudara kita Pak Fuad selalu mengawal ya lewat tulisan-tulisannya. Jadi itu kemudian saya juga sempat tadi merintis fakta psikologi UMP, kurikulumnya juga saya masukkan banyak kurikulum psikologi seperti psikoterapi Islam, konseling Islam dan lain-lain. Kok alam sekarang bagaimana? Saya tidak paham, Cak Faisal yang paham ya. Ini waktu itu karena saya sebagai pembantu dekan 1 dan pembimbing 3, saya diberi kewenangan penuh oleh kampus untuk menyusun kurikulum psikologi Fakultas Psikologi UMP, dan saat itu saya memasukkan materi-materi kajian psikologi, dan mudah-mudahan hari ini semakin berkembang, mudah-mudahan itu. Jadi itu kontribusi awal di gerakan psikologi Islam. Setelah saya keluar dari kampus saya hilang, dan saya banyak berkecimpung di dunia, sempat di dunia politik. Saya pernah nyalek, pernah jadi pengurus partai, terakhir jadi kepala desa di desa saya, dan setelah kepala desa saya fokus di dunia pergerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendampingi pelaku usaha UMKM, kemudian agrobisnis, pertanian, peternakan, dan sampai hari ini saya fokus ingin menjadi seorang eksportir ya. Jadi teman-teman kalau mau bergabung dengan kami sedang punya kuota ekspor untuk kemukus ke Eropa dan lumayan besar ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di agrobisnis bisa. Itulah sedikit gambaran kami ya. Jadi alhamdulillah setiap saya berubah dengan profesi saya tetap fight, dan jabatan saya hari ini banyak sekali seperti dulu. Salah satunya Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Di kabupaten juga saya jadi jabat sebagai Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata. Banyak kelompok-kelompok ekonomi kreatif, UMKM, saya didapuk menjadi tim inti, minimal biasanya ketua itu. Ini saya yakin karena sebuah proses akumulasi yang sangat panjang, karena saya berlatih memimpin dan selalu memimpin, dan belajar dan selalu belajar, sehingga sampai hari ini masih cukup banyak dibutuhkan oleh teman-teman. Saya didapuk untuk menjadi seorang pimpinan ya, walaupun bukan dunia politik. Kalau politik saya sudah ditawari, nyalek ditawari, tapi saya nolak. Sekarang saya fokus di dunia politik, bisnis. Mudah-mudahan di akhir hidup saya nanti saya kembali ke habitat saya, ingin buka kembali kecimpung di dunia psikologi, dan saat ini saya juga membina sebuah komunitas pengajaran dakwah, yaitu kita punya program namanya Ilmu Kehidupan, dan itu sangat syarat dengan aplikasi
psikologi dan ilmu agama dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya terkait dengan isi materi, ya. Jadi dan saya mungkin hanya menyampaikan yang inti-intinya saja. Mudah-mudahan ini awal kita berjumpa, nanti kita kembangkan di forum-forum yang lain. Jadi saya dikasih judul psikologi kepemimpinan dalam perspektif Islam. Ini judulnya ini gampang ditulis, tapi materinya berat sekali ini. Ya, teman-teman yang saya hormati, sebelum kita bicara di sana, kalau kita bicara kepemimpinan, berarti itu bicara ilmu, bicara sains. Lah, saya ingat ketika saya menggerakkan gerakan psikologi Islam, bahwa peradaban ini, keilmuan kita itu dibangun yang paling tinggi adalah paradigma. Sebagai landasan kita menyusun sebuah keilmuan, ya. Lah, paradigma, di samping dogma. Ya, dogma itu sesuatu yang dianggap, paradigma itu sesuatu yang dianggap benar dengan sendirinya. Kalau ilmu-ilmu modern, paradigmanya adalah filsafat. Karena kita bicara psikologi, paradigma kita adalah kebenaran yang sumbernya dari ilahiyah, yaitu Allah. Dalam hal ini adalah firman-firman Allah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, atau secara, yaitu kalau dalam konteks kita ya Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Itu paradigma kita. Al-Quran dan As-Sunnah dengan sendirinya kita yakini benar dengan sendirinya, dan itu sebagai titik tolak paradigma kita, dasar kita ketika kita akan mengembangkan ilmu dan teknologi dan seterusnya. Kalau kita, saya teringat ketika belajar ilmu psikologi, umpamanya teorinya Maslow itu yang 3 NAC ya, yang saya lupa itu, need achievement, need power, dan need affiliation. Itu bersumber dari sebuah ilmu filsafat tertentu. Sebagai landasan dia melahirkan manusia menurut Maslow, sampai bentuk pengukurannya, sampai metode trainingnya yang dulu cukup keren ya, zaman era saya, AMT ya, motivation of training itu. Saya dulu sempat ikut dan sempat mempraktekannya itu ketika jadi mahasiswa. Lah, karena kita bicara perspektif kepemimpinan Islam, maka paradigma kita adalah, saya ambil dari beberapa ayat Al-Quran, itu pun sesuai dengan kemampuan saya. Saya bukan orang yang pernah belajar di dunia pesantren. Saya adalah termasuk dalam bidang agama ya orang awam ya. Jadi itu teman-teman, jadi kita sepakati karena kita perspektif Islam, berarti Islam sebagai paradigma yang di atasnya sebagai dasar yang kita akui benar dengan sendirinya. Dan bagi kita seorang muslim, Al-Quran adalah benar, karena itu wahyu dari Sang Kholik Al-Quran lewat Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah pemimpin. Kalau kita bicara pemimpin, berarti itu bicara manusia. Kalau bicara manusia, dia adalah makhluk. Karena dia makhluk, berarti ada pencipta, yaitu Allah. Dengan kata lain, siapa yang tahu tentang manusia adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya kalau sebuah pabrikan itu ya buku pegangan sebuah produk tertentu. Lah pegangan kita yang tahu guide-nya adalah Al-Quran. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan Allah, dan dia sebaiknya menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh majikannya atau pengikutnya, itu Allah. Ibarat kita sebagai pekerjaannya di dunia ini itu. Lah, dalam ilmu kehidupan ada 2 fase tentang peran dan fungsi manusia, yang 2 fase ini satu kesatuan, ibaratnya seperti mata uang. Fase yang pertama, manusia itu menjalankan kehidupan sesuai apa yang diinginkan oleh Sang Kholik. Ini fase yang pertama. Manusia
menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi kita menjalankan kehidupan ini sesuai yang diinginkan Allah. Nah, apa yang diinginkan Allah dalam surat 5 ayat 56 Adzariyat, di sana bahwa kita sebagai hamba Allah atau abdullah. Jadi itu sebagai abdullah dalam konteks dalam berperilaku kita ada namanya perilaku ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ya. Mahdoh itu seperti sholat dan sebagainya. Ghairu mahdoh semua aktivitas apapun yang kita kerjakan di keluarga, di pekerjaan, di mana saja, kalau diniatkan karena Allah itu sama saja juga ibadah. Nah, ini yang nanti akan banyak melandasi seorang pemimpin ketika menjalankan kepemimpinannya, melakukan peran-peran penguasaannya. Itu yang pertama. Jadi fase pertama kita sebagai abdullah adalah kita menjalani kehidupan sesuai yang diinginkan oleh Allah. Lah dalam teks pelaksananya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sampai macam-macam itu ya. Itu yang pertama. Nah setelah kita menjalankan kehidupan sesuai yang diinginkan oleh Allah, seperti hidup harus ikhlas, hidup harus sabar, hidup harus sholat, hidup harus tawakal, harus zikir, hidup harus punya berbagi dan seterusnya, maka pada fase ini manusia akan menjadi seorang pribadi yang hatinya bersih, akhlaknya bagus, dan seterusnya. Lah, ketika sudah sampai puncak ini, fase yang kedua adalah manusia akan menjalankan kehidupan untuk menjalankan keinginan Allah. Jadi kita menjalankan keinginan Allah. Keinginan Allah itu seperti yang dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa kita itu sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di alam ini, di dunia ini, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk mengelola alam ini, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan dan seterusnya pada umat manusia. Jadi itu lah, ini dari sinilah kita baru nanti akan berpikir kepemimpinan. Jadi hakikatnya kepemimpinan itu adalah fitrah manusia dari sananya, dari Sang Khalik, dan itu yang sejatinya tugas kita. Dan itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena makhluk lain seperti jin, seperti hewan, tumbuhan tidak sanggup untuk menjadi seorang khalifah atau seorang pemimpin. Sehingga dalam ayat tersebut jin itu protes. Padahal jin itu ahli zikir, ahli memuji. Tapi manusia tidak. Sehingga ditaklukkan oleh jin, manusia itu akan merusakkan alam, merusak bumi, dan banyak terjadinya peristiwa berdarah atau pembunuhan. Tapi Allah lebih tahu. Karena apa? Karena manusia dibekali oleh akal dan oleh pedoman hidup, yaitu Al-Quran khususnya. Nah, dengan inilah manusia bisa akan menjadi seorang pemimpin di alam semesta. Apakah itu pemimpin di daratan, pemimpin di lautan, pemimpin di udara, bahkan manusia sekarang mampu memimpin di luar bumi sampai di planet Mars dan bulan. Nah, inilah kehebatan manusia. Artinya apa? Kita memang sudah disiapkan oleh Allah dengan segala kapasitasnya untuk mampu memerankan sebagai seorang pemimpin. Jadi ini dua fase kehidupan kita. Berarti yang pertama adalah sebagai hamba Allah atau abdullah, di mana dia harus menjalani kehidupan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan yang kedua, sebagai khalifah, kita menjalani kehidupan sesuai yang diinginkan oleh Allah, yaitu sebagai khalifah atau seorang pemimpin atau seorang penguasa. Nah, dalam perjalanan hidup ini, khususnya era sekarang, kita saat menjalankan amanah ini, Allah sudah memberikan sebuah contoh keteladanan seorang manusia sebagai prototipe
manusia yang paling sempurna, pemimpin yang paling sempurna sampai di akhir masa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ilmuwan, para pemimpin dunia mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang pemimpin yang paling utama, paling hebat, dan seterusnya. Mungkin teman-teman sudah banyak mengkaji ilmu-ilmu ini. Dan sedikit saya mengingatkan, karena ini sudah biasa dikerjakan biasa dengar dengan teman-teman, ada 3 karakter atau kapasitas atau kepribadian seorang pemimpin yang dikendaki oleh Allah, yang ada prototipe, ada modelnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dia melahirkan banyak para sahabat, tabiin dan seterusnya, menjadi pemimpin besar di dunia dalam segala bidang. Jadi karakter yang pertama adalah sidik. Jadi seorang pemimpin itu harus sidik. Sidik itu jujur ya. Ada kesatuan antara kata, ucapan, perilaku, dan fakta. Dan ada kesatuan bahwa apa yang kita kerjakan selalu dilihat oleh Allah. Apa yang kita kerjakan dilihat oleh manusia, sehingga dia akan jujur. Jujur. Dan dalam teori-teori apapun di dunia kepemimpinan, sifat jujur inilah sifat yang paling utama dan kata kunci seorang pemimpin, seorang pengusaha, penguasa itu akan sukses. Jujur ini nanti akan melahirkan sistem, undang-undang, dan seterusnya ya. Untuk membumikan sifat-sifat jujur ini, seorang pemimpin harus membangun berbagai regulasi, aturan, dan seterusnya ya, dalam membuat budgeting, untuk pengawasan, dan seterusnya. Sidik itu adalah jujur. Ya, ini. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin utama adalah amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Jadi kalau orang dipercaya oleh orang lain, itu berarti orang itu punya kapasitas. Oleh orang lain mengakui bahwa seorang itu punya kapasitas, ketika diserai tugas, kita percaya orang itu mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Artinya ini pengakuan orang lain, mitra kita, orang yang ngasih tugas kita, orang yang ngasih amanah kita. Lah, untuk itu kepercayaan ini juga salah satu sebuah kapasitas yang jarang dimiliki orang, sehingga ketika dia memimpin sebuah jabatan semakin tinggi, maka kapasitasnya akan mengikuti dengan semakin tinggi dan semakin ketat ya. Kalau seorang kades ya persyaratannya sederhana, bupati lebih ribet, presiden akan lebih rumit dan seterusnya, lebih besar. Itu amanah. Yang kedua, fatona, cerdas. Jadi seorang pemimpin itu mampu melihat, memahami situasi hari ini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Dan seharusnya masa datang harus seperti apa. Dan dia belajar dari masa lalu untuk meraih kejayaan masa datang. Bahasa kita visioner, mampu memahami, mampu membaca orang lain yang tidak dibaca dia mampu. Seperti dulu ketika saya ingin mencalonkan kepala desa, hidup saya di sebuah pantai, punya pantai, dan pantainya panjang, hampir 2 kilo. Di situ ada banyak cemara, tapi tidak tertata jalan, dan infrastruktur. Wah, ini peluang saya ini. Setelah saya memotret potensi yang ada di desa saya, ini harus saya bangun menjadi sebuah desa wisata. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah menjadi desa wisata. Itu. Jadi cerdas. Dan ini seperti dulu yang saya pelajari ketika masih di kampus, ada 3 kapasitas atau skill yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam ilmu modern ya, yaitu kapasitas skill intelektual, skill teknik, dan skill humiliation atau hubungan dengan orang lain lah ini. Sehingga seorang pemimpin itu pinter, punya gagasan, mampu membuat narasi, mampu menjelaskan, mampu mengeksekusi, kemudian dievaluasi, kerjakan lagi terus
sampai merampai satu titik puncak kesempurnaan atau puncak keberhasilan, sehingga akan membangun sistem dan membangun budaya dan puncak akan membangun peradaban. Itu seorang pemimpin. Jadi itu yang saya pahami yang terkait dengan fatonah atau kecerdasan. Jadi kita bisa melihat pemimpin kita ya, ada yang narasinya terbatas, ada yang narasinya bagus ya. Tetapi tetap seorang pemimpin harus cerdas karena dia akan mengemban tugas yang cukup berat di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah tablik, menyampaikan. Seorang pemimpin harus berkomunikasi. Jadi akan sangat sulit seorang pemimpin tidak bisa berkomunikasi ya. Tablik, menyampaikan. Tentu saja menyampaikan berita-berita yang benar, berita-berita yang akan dikerjakan, bukan hoax atau fitnah atau seterusnya ya. Nah, ini adalah yang minimal yang harus di seorang penguasa atau seorang pemimpin. Kalau yang menurut saya semakin yang pertama semakin penting. Ada orang tidak cerdas, ada orang tidak pintar ngomong, ada orang tidak tapi dipercaya. Hanya karena apa? Jujur, banyak itu. Orangnya harus ngomong. Jujur itu penting, akhirnya gampang dipercaya. Tapi banyak orang pintar ngomong, pintar buat narasi, tapi tidak jujur, tidak bisa dipercaya, banyak. Nah, untuk itu ini sebuah kapasitas atau keberbedaan yang harus dimiliki seorang pemimpin dan sehingga akan menghasilkan sebuah trust. Nah, trust ini menurut saya adalah kekayaan kita yang tak terbatas, unlimited. Saya termasuk orang yang sangat berhati-hati ketika berhubungan dengan orang lain. Lebih baik saya rugi 100 juta daripada saya menyakiti atau membohongi orang lain. Karena ke depan biar kita dipercaya. Sehingga ketika kita berhubungan tetap dipercaya, ketika bisnis bisa berjalan dan seterusnya. Jadi ini gambaran teman-teman yang utama seperti itu lah untuk meraih seorang pemimpin yang ideal, yang perlu dilakukan adalah cukup 2 fase saja. Yang pertama adalah kita selalu melatih menjadi pemimpin dan selalu melatih jadi pemimpin dari sejak dini. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita ada peluang untuk ditunjuk seorang pemimpin, terima aja. Biar kita matang. Karena yakin setiap pembinaan satu yang lain akan saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jangan tak pilih. Tapi tentu saja dengan kapasitas saya. Saya termasuk orang yang hari ini apa yang saya kerjakan di luar kapasitas saya. Saya bicara agrobisnis, tentang kemukus, tentang pupuk. Karena saya menerima amanah, akhirnya ada tuntutan saya selalu belajar dan bergaul dengan orang-orang yang expert dalam bidangnya. Dengan sendirinya kita akan terupgrade, akan semakin berkualitas. Saya bukan seorang politisi, tapi saya bicara politisi saya bisa. Karena apa? Pergaulan. Jadi itu. Jadi yang saya maksud, mari generasi kita ini dikasihkan media-media kesempatan untuk berlatih memimpin. Saya mungkin hari ini karena cetakan dari masa lalu saya, ketika saya banyak menerima jabatan saya terima. Mungkin kalau mau mulai saya jadi mahasiswa kurang gaul, hanya textbook thinking, enak sukanya main-main doang di kosan, saya tidak seperti ini barangkali. Jadi ketika ingin kita expert dalam memimpin, bahwa kehidupan itu selalu belajar dan belajar, berlatih sampai akhir hayat, bersedia menjadi seorang pemimpin. Dengan dirinya kita akan menjadi sebuah titik tertentu seorang pemimpin yang ideal, yang lebih baik daripada kepemimpinan masa lalu ya. Jadi itu kemudian apa tugas seorang pemimpin? Menurut saya tugas seorang pemimpin itu yang pertama adalah menjadi panutan, keteladanan. 1000 fatwa kalah dengan 1 aksi nyata. Ini kata guru saya gitu ya. Jadi keteladanan. Nanti saya ceritakan pentingnya keteladanan. Jadi keteladanan itu sebuah kekuatan yang multidimensi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kalau saya bisa bayangkan seorang pemimpin yang tidak jujur itu akan menjadi kisruh berkepanjangan. Seorang pemimpin yang culas, suka buat fitnah, pasti juga akan menjadi kisruh dan seterusnya.
Jadi keteladanan. Yang kedua, seorang pemimpin setelah mempunyai keteladanan, jika seorang pemimpin harus punya berjiwa berpikir yang besar dan visioner ya. Karena memang tugas seorang pemimpin adalah merubah peluang-peluang masa depan yang mampu memecahkan masalah hari ini atau memajukan hari ini atau menyempurnakan hari yang ada. Maka seorang pemimpin ada seorang reformer, seorang tajdid, seorang pembaru, seorang inovatif, seorang inovator yang visioner ya. Dan orang, karena kalau orang seorang inovatif akan terjadi stagnan. Lah, stagnan ini kunci menimbulkan konflik dan seterusnya. Dan yang ketiga menurut saya seorang pemimpin yang tugas yang paling utama adalah sifat adil. Karena ini domain pemimpin itu seorang adil. Memperlakukan orang itu sama, menghargai orang sesuai dengan reward dan punishment, sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Itu harus dikerjakan. Apapun bentuk seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah berani. Ini yang domain dimiliki oleh seorang pemimpin. Nyun sewu, banyak ulama pendidik ngomong tentang prostitusi. Sampai berbusa-busa, beratus-ratus simposium dan seminar. Tapi seorang pemimpin ketika bertindak sekali ucap selesai cepat. Karena dia ada keberanian, siap digugat, siap diserang, bahkan siap taruhannya nyawa terakhir. Itu seorang pemimpin. Jadi menurut saya marwah seorang pemimpin kalau di dunia politik, di dunia pendengar hanya dua menurut saya itu. Adil dan berani. Kenapa? Seorang presiden stafnya pinter-pinter. Seorang bupati pinter-pinter. Tinggal kita mampu aja mengelakkan fungsi mereka gitu ya. Jadi menurut saya ada dua ini. Kalau seorang pemimpin kok tidak punya sifat adil dan berani, pasti kepemimpinannya akan mati. Pasti negara daerahnya akan tertinggal, akan muncul banyak permasalahan karena dia tidak berani bertindak. Mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak, tegas. Bahkan terhadap saudaranya atau keluarga sendiri pun tegas seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Kalau anakku mencuri, akan saya potong tangannya. Lah, wa'alam hari ini seperti apa? Teman-teman bisa memandang gini. Saya kira itu kunci yang sederhana karena kita bicara umum. Yang keempat adalah terkait dengan pengalaman saya ketika menjadi pemimpin walaupun skalanya masih kecil ya di desa. Jadi pengalaman saya yang pertama tadi ya, saya cukup bersyukur ketika masih semester 3 berpikir masa depan, berpikir inovasi, berpikir solusi tentang ilmu psikologi, akhirnya menggerakkan psikologi Islam sampai hari ini adanya API, adanya kurikulum dan seterusnya. Ini salah satu visi visioner kami dulu waktu masih kuliah. Mungkin kalau saya dulu tidak sering diskusi dengan Kang Fuad, dengan Agus Duran Maji, ya saya tidak berkecimpung di Fosim Mamusi ya. Dan hari ini faktanya perjalanan itu selalu makin besar yang dilakukan dikembangkan oleh adik-adik di API dan seterusnya ketika di dunia kampus maupun di masyarakat. Ini pengalaman kecil saya ya yang paling saya syukuri ketika masih psikologi adalah tadi Islamisasi ilmu psikologi atau gerakan psikologi Islam yang hari ini sudah mengerucut, ada asosiasinya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dulu ketika saya jadi pemimpin di desa itu warganya susah diajak bergotong royong, gugur gunung ya, karena memang kepemimpinan sebelumnya itu tidak ada aktivitas, tidak ada keteladanan, tidak ada program, desa itu stagnan. Jadi orang mengatakan, Pak Kades, kita susah Pak Kades ketika akan merubah warga untuk gotong royong. Saya ngomong dengan perangkatnya juga gitu, satap saya. Tapi saya bukan tipe orang yang mudah percaya. Ternyata untuk merubah perilaku satu desa yang dilakukan di seorang kepala desa, kita cukup 3 hari. Kok bisa 3 hari? Jadi begini teman-teman, ketika saya jadi kades bulan-bulan pertama, saya mengadakan gotong royong untuk perbaikan jalan, membersihkan jalan dan seterusnya. Yang saya lakukan yang pertama
gotong royong hari pertama, saya perintahkan kepada perangkat-perangkat saya, tolong perangkat desa, tolong Pak Kadus, setiap yang mau gotong royong dibuat undangan, tidak boleh di pengeras suara di musola atau di masjid. Kemudian sampaikan kepada setiap rumah wargamu dan katakan kepada mereka bahwa gotong royong nanti Pak Kades akan mengabsen siapa yang datang dan siapa yang tidak datang gotong royong. Dan ketika panjenengan masyarakat tidak datang, ketika panjenengan ada urusan ke balai desa akan ditanyakan oleh Pak Kades karena Pak Kades punya data. Itu sehari sebelum gotong royong. Lah pas gotong royong, saya sebagai seorang pemimpin datang lebih awal. Pakaian baju yang lusuh, biar saya datang pertama jam 7 belum ada orang. Adanya saya dan perangkat desa. Tapi ketika saya di situ sudah berdiri dan sudah pegang cakul dan pegang sabit, akhirnya 1-2 warga datang. Artinya ada orang lama sekitar orang 10. Dan saat gotong royong saya tidak walang kerik atau berpaku tangan. Saya pegang cangkul, pegang sabit, dan saat bergotong royong kita berkumpul minum dalam satu poci yang sama. Itu. Kita duduk, ngobrol. Nah, setelah itu mereka pulang. Saya yakin setelah dia pulang, warga itu akan bercerita kepada masyarakat. Ternyata Kades ini berbeda. Sekarang ini. Nah, lah kemudian hari kedua, saya datang jam 7, di situ sudah ada orang, sudah puluhan, dan waktunya banyak. Dan saya kerjakan sama. Dan hari ketiga, saya datang jam 7, sudah puluhan orang ada di situ dan siap bergotong royong. Ini pengalaman saya merubah. Jadi seorang pemimpin itu akan mudah merubah sebuah perilaku kelompok atau masyarakat ketika kita mengadakan keteladanan, komunikasi yang baik, mau mengadaptasi dengan mereka. Jadi itu. Ini seorang pemimpin. Jadi dengan keteladanan yang bagus akan percepatan kita merubah perilaku warga yang dipimpin. Itu yang pertama. Pengalaman saya yang kedua, di tempat saya ada prostitusi. Dan itu berjalan sudah puluhan tahun. Kades-kades yang dulu ketika mau nutup, itu selalu ada benturan 2 kubu. Antara yang pro dan kontra pakai parang. Dipastikan kalau itu ketemu, pasti akan darah yang banyak berceceran. Sehingga banyak polisi turun tangan. Nah, kemudian saya di situ, ini suatu yang tidak bagus. Karena di tempat pemukiman, ilegal, ya toh. Nah, saya melakukan sebuah aplikasi social re-engineering gitu loh, bahasa kerennya gitu, rekayasa sosial atau rekayasa perilaku sosial. Tahapan pertama, saya setelah Kades, saya kunjungi tempat prostitusi, saya jalin hubungan komunikasi yang baik dengan pemiliknya. Kemudian saya melibatkan keluarga mereka untuk memberikan saran supaya tidak melakukan pekerjaan yang tidak bagus. Kemudian saya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, melibatkan perangkat desa. Kemudian seterusnya saya juga memberikan tawaran solusi ketika dia akan meninggalkan kegiatan itu, akan kami kasih penggantinya adalah nanti jualan di pantai. Karena kebetulan kami buat pariwisata desa ya. Dan alhamdulillah tahun ketiga, tahun 2,5 saya melibatkan sebuah LSM sebagai luar untuk eksekusi. Jadi bagaimana LSM ini menggerakkan satu lokasi situ, satu RW dengan membuat sebuah pernyataan yang harus ditandai oleh warga dan RT dan RW. Setelah intinya mereka menang. Nah, setelah dia membuat itu bermateri, hari kedua mengadukan ke balai desa, saya menerima, dan besok paginya saya kumpulkan di balai desa. Dan saya katakan kepada yang tadi mengadukan ke balai desa, ketika nanti di balai desa jenengan tak tanyakan apakah panjenengan itu menolak dengan ada bersih, jawab yang tegas, menolak gitu ya. Jangan lempem, saya bilang gitu. Betul, hari ketiga saya datangkan di situ pemilik dan kelompok masyarakat yang kontra yang ingin menutup. Kemudian saya di kanan kiri ini didamping oleh Babinsa dan Babin Kantipnas dari TNI dan Polri.
Di situ saya menyampaikan kepada pemilik bahwa aktivitas panjenengan tidak diminta disetujui oleh warga, ditolak. Lah kemudian saya ngomong sama aparat, bagaimana Pak Polisi dan tentara, ada itu secara hukum. Dia menjelaskan, yang intinya tidak boleh. Kenapa kami menggunakan tangan tentara dan polisi? Karena biar pemilik itu berhadapan dengan tentara dan polisi, tidak berhadapan dengan saya dan masyarakat, tidak ada dendam gitu. Kodarwo akhirnya ditutup sampai hari ini. Ini pengalaman saya menarik ini, sampai perangkat saya itu bingung, Pak, kok bisa cepat ya Pak? Pakai ilmu apa? Saya bilang, oh saya kan psikolog, pakai ilmu social engineering, agak sedikit sombong sama perangkat saya yang jadi ini menjadi apa itu ya namanya yang backing itu loh. Nah, dan saat sidang itu mereka yang backing pada tidak masuk ke kantor, alasan sakit, nah inilah itu. Ini pengalaman kami itu. Karena apa? Karena saya memperhatikan ilmu psikologi, salah satunya psikologi sosial, psikologi konflik dan seterusnya ya. Jadi itu. Dan kemudian yang lain ketika saya ingin membangun desa saya menjadi desa agrominapolitan berbasis pariwisata. Ya. Jadi ketika saya mau menyalurkan kepala desa, saya menyalurkan visi itu mereka pada kaget. Mereka pada bingung. Wisata opo, enggak punya candi, enggak punya water pump dan lain-lain. Saya jelaskan ini. Awal-awal mereka enggak percaya. Kodarwo tahun ketiga jadi. Saya adakan kegiatan-kegiatan yang cukup mercusuar ya. Adakan festival bakar bandeng 10.000 rekor muri. Banyak aktivitas. Akhirnya desa itu saya bangun infrastrukturnya, saya bangun pos keamanan dari pos pol air, saya bangun warung-warung dan seterusnya, kasih listrik dan seterusnya. Akhirnya itu menjadi sebuah pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat baru. Dan yang lebih saya membahagiakan bahwa dengan saya membangun wisata tadi mampu menekan kenakalan remaja yang ada di desa saya dan memberi solusi bagi anak-anak yang beling-beling untuk bekerja. Jadi begini teman-teman, desa saya itu termasuk desa merah ya. Orang pantai, gampang terselumut emosi, suka berkelahi antar kampung. Kalau musim-musim perantau yang dari laut pulang, wah isinya pada mabok. Perkelahian itu hal biasa setiap hari raya, malam hari raya. Saya biasa tidak tidur karena awal warga saya berkelahi dengan desa tetangga, mau menghancurkan desa tetangga. Hari saya seketika pantai ini jadi, anak-anak yang nakal-nakal itu saya kumpulin, saya pasrahkan untuk mengelola pantai. Apa yang terjadi? Setelah mereka tak suruh mengelola pantai, satu, mereka merasa bangga dan puas. Kok iso yo, aku sing orang bangun, wong beling kok akhirnya dipercaya Pak Kades untuk mengelola pantai. Dia terangkat, dihargai. Akhirnya dia sangat segan dengan saya. Yang kedua, ketika menjelang hari raya atau hari-hari libur itu kan ramai terus. Mereka menjadi pengelola pantai, di sana dapat makan, dapat minum, dapat rokok, pulang dapat uang sesuai pendapatan hari itu dibagi sesuai dengan kinerja. Dan setelah dia pulang kan sudah kesel, sudah lelah, wes mikir berkelahi dia. Udah, akhirnya apa? Kenakalan remaja habis, artinya tak tekan serendah mungkin sampai hari ini. Dan ketika mereka mau macam-macam, saya hanya cukup batuk-batuk aja, mereka udah buatin Pak Kades, segan. Tanpa saya ngomong kekerasan, kasar, enggak pernah saya. Saya cukup pakai sarung, pukulan, selesai. Masam-masam aja saya. Jadi ini apa? Karena apa? Kami mempraktekkan ilmu psikologi yang dulu saya dapatkan. Yang ketika saya di kampus. Dan ketika saya menjinakkan ini dari aparat baik Polsek, Ramil, mereka pada heran, kok mudah ya? Termasuk ketika saya nutup institusi itu, mereka pada gede-gede gitu. Kelas bupati, kapolres, dandim, kok iso? Oh, sekelas bupati aja kadang susah. Jadi itu sedikit mungkin pernik-pernik pengalaman kami memimpin ya. Masalah detail tadinya saya mungkin bisa di forum lain, bisa WA.
Dan ini yang dikenai yang saya sepakati dengan Mas Faisal, saya tidak mungkin bicara teori yang dangke-dangke ya, karena sudah saya sudah menjadi praktisi dan saat ini saya sedang fokus mendampingi petani untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri ya. Tadi ekspor saya mendampingi berapa ratus ribuan petani untuk menghijaukan hutan. Kemarin ada satu kelompok saya dampingi sampai menanam durian sampai 50 hektar, kita nanti akan kemukus dan seterusnya. Nanti sampai ke tanaman pangan, ternak, sampai kita kembangkan pada pariwisata, kemudian industri, riset dan seterusnya. Jadi itu ke depan saya mau berperan di situ. Walau ini nanti saya kira ini tetap berhubungan dengan psikologi dan di sisa usia ini juga nanti akan membuat semacam komunitas ya, tadi pengajar ridho Allah, ilmu kehidupan, dan saya sudah mengadakan kegiatan 5 kali di Pemalang. Ternyata kegiatan ini mau memberi solusi orang-orang yang punya masalah, dan kedepannya kita akan menyantuni anak-anak nakal dan seterusnya ya. Dan penyantunan kita nanti berharap dengan penyantunan yang lebih menyeluruh sampai pada aspek ekonominya. Saya kira mungkin itu aja Mas Faisal, ini sedikit apa ya, sharing aja lah. Kasihkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasroni atas inspirasinya gitu ya. Ternyata luar biasa gitu ya, dari apa yang kemudian dipaparkan oleh beliau gitu ya. Saya jadi ingat dengan apa yang penelitiannya Pak siapa ya yang dulu di API itu tentang prophetic leadership gitu ya. Tentang ya sebenarnya yang isinya juga sama gitu ya, tentang sidik, amanah, tablik dan fatonah gitu ya. Cuma beliau mengkonstruknya jadi menjadi sebuah teori psikologi. Nah, ternyata itu juga berlaku gitu ya dalam kemudian kepemimpinan, dalam praktik-praktik kepemimpinan kita sehari-hari. Baik para peserta sekalian, barangkali mungkin ada yang ingin berdiskusi, monggo disampaikan bisa secara langsung gitu ya, secara langsung melalui open mic ataupun melalui kolom chat. Di kolom chat sudah ada Pak sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya ingin sharing gitu ya. Dari Mas Anam, izin bertanya, ada salam dari junior Imam Mupsi Pak. Mas Anam meminta apa namanya bertanya gitu nih Pak, dari mungkin dari pengalaman Pak Kasroni, saya selalu dihadapkan di titik bingung ketika harus mengambil keputusan atau mendengar pendapat anggota gitu ya. Jadi intinya dilema gitu ya. Ketika kemudian dihadapkan pada suatu keputusan gitu ya, mana harus didahulukan gitu ya, dari apa namanya, kita mengambil suatu sikap tertentu atau kita mendengar gitu ya pendapat dari anggota. Mungkin kalau misalnya Mas Ana mau memperjelas bisa saja di open mic. Ya, terima kasih. Memang ini ya, pengalaman saya jadi seorang pemimpin ya Pak, ya di pemerintahan maupun di ormas maupun di kelompok-kelompok pergerakan pemberdayaan ya. Saya kan banyak di kelompok-kelompok pemberdayaan, baik itu UMKM, kemudian agrobisnis dan seterusnya, termasuk perikanan karena saya dekat dengan pantai. Jadi kenapa orang itu bingung? Karena dia tidak punya goal yang jelas. Pastikan dulu kita punya goal yang jelas, mimpi yang jelas, mimpi yang harus kita raih. Itu. Jadi kita harus punya gambaran masa depan yang akan kita raih, dan gambaran masa depan ini harus diceritakan, dikomunikasikan kepada anak buah, kepada masyarakat. Tablik, saya gitu. Setiap saya rapat, seperti kata orang-orang dinas itu,
kata orang kabupaten itu. Saya kalau ke desa jenengan Pak, kalau jenengan harapan sama seperti kuliah umum katanya. Saya kadang tertawa. Loh, saya seorang leader, maka saya harus mengkomunikasikan mimpi saya tentang mereka, tentang desa mereka. Lah, ketika kita mampu mengkomunikasikan ini, dengan sendirinya apa? Kita tidak akan malah kebingungan. Dan saya yakin ketika ada konflik itu relatif kecil. Karena yang kita pimpin, warga yang pimpin sudah tahu arahnya kemana, ke sana. Itu. Lah tinggal ketika ada orang yang belum jelas, masih ragu, tugas kita meyakinkan kembali, menjelaskan kembali. Ini loh yang kita raih. Kalau kita jalan ini akan ke sana, kalau jalan ini akan ke sini. Saya ketika musyawarah desa, bagaimana kita kompetisi di level kecamatan dan kompetisi di level kabupaten itu mampu meraih anggaran yang besar. Saya termasuk kades jagoan itu dulu. Saya duduk manis, banyak tamu itu. Ketika rapat desa, musda, saya ngomong, kalau panjenengan mengajukan proyek-proyek pembangunan level kelas, gang, di RT, di RW, saya pastikan 1000 ajuan akan tertolak oleh desa lain, oleh kabupaten. Karena bagaimana? Kita ajukan proyek-proyek infrastruktur yang berhubungan dengan desa lain atau berhubungan dengan kawasan desa. Dengan sendirinya, maka keusulan kita nanti akan didukung oleh desa yang bersangkutan dan didukung oleh pihak-pihak pimpinan di atas. Ternyata betul, setiap tahun kita mampu meraih kompetisi itu, Mas. Jadi saya kira itu ya. Jadi biar tidak bingung tadi, seorang pemimpin punya visi yang jelas dan dikomunikasikan dan tegas dengan seorang leader. Karena seorang pemimpin harus menjaga visi misinya. Atau bahasanya selalu berpegang pada hitoh itu ya. Tidak boleh gampang terpengaruh. Dalam perjalanan saya jujur aja Mas, saya seorang kades yang di demo itu. Saya di demo itu. Preman ya. DPR satu komisi datang melawan saya, tak bergeming loh, saya kepala desa. Saya pernah demo diajukan 7 LSM sama lawyernya. DPR satu komisi. Saya terkenal kades yang galak itu. Dan mereka agak sedikit grogi ketika berdebat dengan saya. Saya tak tantang, silakan ketemu di pengadilan kalau jenengan. Iya. Dan akhirnya apa? Mereka pada takut semua. Karena saya punya pedoman ya, senjata kita itu dulu ya musyawarah desa. Itu yang kita pakai sebagai regulasi dasar itu. Ketika itu musyawarah sepakat, ya sudah jadi sebuah kekuatan. Bupati pun tidak bisa, Mas. Karena dana itu sudah melihat masyarakat. Musyawarah sebagai pintu untuk eksekusi. Jadi itu Mas, ya masih. Yeah. Baik, terima kasih. Mas Anam, ada yang mungkin mau ditambahi atau mau ditanggapi? Atau Bapak Ibu lainnya mungkin ada yang ingin. Jadi kita ini diskusi ya, gitu ya. Jadi diskusi tidak harus kemudian mengajukan pertanyaan, tetapi juga kemudian bisa sharing gitu ya, atau menyampaikan opini, sehingga kemudian nanti kita saling bertukar gitu ya, bertukar informasi maupun pengalaman. Oke. Yang raise hand, silakan. Assalamualaikum Pak Jasroni. Mohon maaf saya off kamera ya. Monggo Mas Wijaya. Saya ingin bertanya pengalaman yang diceritakan oleh Pak Jasroni sungguh menginspirasi dan itu saya kira penting untuk menjadi perhatian rekan-rekan akademisi psikologi maupun profesional psikologi dan kesehatan mental supaya ilmunya betul-betul applicable di masyarakat. Ya, pertanyaan saya begini. Tadi Pak Jasroni bercerita soal concern saat ini di bidang agrobisnis dan agroindustri ya, gitu ya Pak Jasroni. Bolehkah diceritakan lebih lanjut bagaimana
proses itu, bagaimana Pak Jasroni melakukan analisis di masyarakat, kemudian merancang program yang saat ini sedang menjadi concernnya Pak Jasroni, dan bagaimana selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini ya, Qadarullah, saya diberi kesempatan oleh Allah setelah nyalek gagal, saya didorong masyarakat untuk menjadi kades. Luar biasa itu. Ya. Nah, setelah saya menjadi kepala desa, saya akan bersentuhan langsung dengan problem-problem, masalah-masalah kemasyarakatan. Iya toh, masalah ekonomi, masalah akhlak, masalah pendidikan, masalah kesehatan, infrastruktur, konflik, perceraian, anak kurang gizi. Kesimpulannya, akhirnya saya punya kesimpulan. Ternyata seorang pemimpin itu sebenarnya yang lebih penting adalah satu, membangun value atau akhlak. Yang kedua adalah kapasitas ekonomi, Mas. Lah yang lainnya infrastruktur, regulasi itu yang awal itu aja. Akhirnya saya fasih bicara tentang perikanan, peternakan, perkebunan, industri, dan seterusnya. Karena saya melihat langsung. Dan saya termasuk kades yang selalu diundang oleh Bapeda Kabupaten Pemalang. Hampir setiap minggu saya disuruh, setiap ada kajian, sampai saya protes itu. Memang saya karyawan Bapeda gitu. Apa alasan benar? Gini Pak Kades, karena dari sekian lurah yang 222 se-Pemalang, hanya Panjenengan yang bisa mengcounter, merevisi, memperbaiki para presenter-presenter yang mengajukan konsep ke Pemda, yang dari kampus, yang rata-rata mereka doktor, profesor. Nyun sewu Mas, kalau kades itu kan levelnya kan paling SMA, SMP, SMA upper ya toh. Yang punya basic akademisi, kemudian punya pengalaman aktivis pergerakan, dosen itu kan jarang. Karena se-Pemalang hanya saya itu. Sehingga nyun sewu, saya ketika berhubungan dengan mereka sangat segan. Orang kan kelihatan kualitasnya kan dari sikap, cara bicaranya, cara ngomong. Ketika temu dengan saya, mereka hormat semua, tidak mau celeletan lah istilahnya. Lah dari situlah saya menangkap peluang-peluang ekonomi, Mas. Nah kemudian saya mendampingi pemberdayaan UMKM, kemudian agrobisnis, agroindustri. Ternyata kuncinya satu, pasar. Demand apa bahasa Inggrisnya itu pasar. Jadi kunci sebuah bisnis itu kuncinya di pasar. Yang mampu menyerap hasil panen kita, menyerap olahan kita, menyerap apa yang kita ternak seperti kambing. Hingga saya ketemu sebuah tim yang punya pola pikir, menurut saya ini menarik, dan sehingga ketika ditarik ke situ saya mau. Jadi begini, ketika dia bermain bisnis yang cara berpikirnya dibalik. Contoh, kalau kita berkebun ya, umpamanya kita menanam bungkus, itu kan yang pertama kerjakan kan menyiapkan lahan, menata lahan, buat media, siapkan benih, kemudian perawatan, penanganan hama, kemudian panen. Setelah panen dia bingung, jual mana ini? Ini yang terjadi di sekitar kita, kasusnya bening, kasusnya porang. Karena mereka tidak tahu pasar, tapi membudidaya. Padahal itu permain kapitalis. Dia ada sekelompok orang yang bermain pada bibit. Itu sebenarnya. Seperti kalau dulu tahun era awal 2000-an itu gelombang cinta bunga itu kan seperti itu. Lah saat ini saya kebalik. Jadi kita balik, pasar dulu kita pegang. Apakah itu pasar domestik, apa itu pasar luar negeri. Nah, kebetulan kami hari ini fokus di luar negeri, ke Eropa dan sekitarnya. Setelah kita punya pasar buyer di luar negeri dan speknya seperti apa, cara pembayarnya bagaimana, kemudian hal-hal apa yang harus kita kerjakan, yang boleh, yang tidak, kemudian ada kepastian harga, kepastian dibeli dan seterusnya, baru kita mulai nanam Mas dari pertama.
Kan gitu. Dengan seperti ini kita diharapkan kegagalan akan kita minimalkan. Sebenarnya kita fokus di pemasaran ya, tapi faktanya karena spek yang diminta bayar itu kan pertanian organik ya. Mau tidak mau kita harus ada pendampingan atau kemitraan. Jadi petani kita ajari dari A sampai Z. Dari penyiapan lahan, bibit, penanganan hama, penyiapan pupuk dan seterusnya. Nah, ini yang hari ini saya kerjakan. Setelah ini nanti berjalan, kita akan mengembangkan usaha lain seperti pangan, peternakan, sampai nanti olahan dan seterusnya. Dan saya jujur aja menikmati perjalanan ini ya. Ya, karena memang saya di desa ya. Saya sebenarnya banyak Mas orang-orang yang ingin memfasilitasi, karena saya sebenarnya sudah psikolog. Saya kan dulu ikut psikodiagnostika ya karena saya kurikulum lama di UGM. Itu Biro UMP dulu yang ngurus saya itu. Saya dulu sering ngisi di radio waktu jadi dosen. Dan di Pemalang banyak itu. Ada kemarin perwira Polda ngasih saya sebuah kantor untuk praktek bersama. Ada adik-adik kita yang kerja di rumah sakit, di sekolah. Junior saya, ayo Bang buat biro konsultan. Nanti Abang tandakan aja. Tapi saya tidak bisa karena saya tipe orang totalitas. Hari ini saya tetap masih banyak, ada berapa pasien Mas jarak jauh dan kasusnya ngeri-ngeri, ada yang bunuh diri macam-macam. Itu pasien konseling yang klien-klien yang lemparan teman-teman yang dari Semarang, saya pakainya video call dan alhamdulillah bisa membantu ya. Saya kira itu aja Mas ya. Makasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan sharing, bertanya? Silakan. Atau cukup Pak? Kalau tidak ada mungkin semacam closing statement nih Pak terkait dengan kepemimpinan dalam perspektif Islam ini bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu yang pertama ya, kita mau menyatukan tugas sebagai abdullah dan khalifah. Jadi kita menjadi pemimpin dalam rangka untuk ibadah, beribadah lewat kepemimpinan. Itu yang pertama. Karena dengan menyatukan fungsi abdullah dan khalifah, kita punya kekuatan yang super power. Karena kita selalu melibatkan Allah dan diberi guidance oleh Allah lewat Al-Quran, keteladanan para nabi dan sahabat-sahabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, niatkan yang tulus dan bersih untuk kebaikan orang lain, berbagi, membangun, dan seterusnya. Jangan sekali-kali kita punya niat-niat yang menyimpang, kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, atau golongannya. Pasti ini akan, ketika jenengan sudah mendua, akan menjadi pelo jenengan, ngomongnya bisu, dan tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan. Ya, itu. Jadi lurus saja, yang seperti Allah kendaki, lurus saja. Dan yang ketiga, memimpin dengan keteladanan dan kasih sayang. Itu lebih kuat dan lebih dahsyat. Nanti kekuatan akan mengelilingi sekitar kita. Dan yang terakhir, upayakan ketika jadi seorang pemimpin, punya idealisme, punya mimpi besar, punya gagasan besar, mempunyai karya-karya besar yang bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang dan generasi hari ini, dan juga sebagai bekal kita kelak di alam kubur dan bekal kita kelak di akhirat. Ketika kita menyatukan dunia dan akhirat, menyatukan kepentingan kita dan generasi yang akan datang, insya Allah kita akan full power
full power ya, dan kita akan asik, kita akan melakukannya asik. Walaupun hari ini kita dicerca, dihina, difitnah, dimusuhi, didemo, mengerjakan kegiatan yang bertumpuk-tumpuk kewajiban dan problem, tapi karena kita asik, hobi, amanah, tugas menjadi ringan. Saya kira itu aja, Mas. Matur suwun Pak Casroni atas sharingnya, gitu nggih. Ini kata Pak Haryadi ditunggu sharing alumninya. Iya. Baik, Ada besar saya yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan ini usaha saya berhasil ya. Kita harus bangun sebuah aset yang memadai untuk pergerakan psikologi Islam ke depan. Tapi ini memang harus dengan berbasis finansial ya, tidak cukup dengan wacana diskusi ya. Saya bermimpi Imam Musi itu punya sebuah lokasi yang luas memadai, di situ ada percetakannya, ada bukunya, ada perpusnya, ada tempat riset, ada tempat diskusi, penginapan. Wah, kayaknya keren itu. Itu bisa ya ini. Mudah-mudahan dikasih umur panjang dan dikasih rezeki ya. amin. Ya. Matur suwun Pak Casroni dan Bapak Ibu sekalian, diskusi kita mungkin sampai di sini gitu ya. Insya Allah Mas, mohon maaf ya. yeah. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf ya kalau ada kekurangannya atau menyinggung perasaan panjenengan, mohon dimaafkan ya. Yeah. Ya, pasti ya. Baik, kita tutup diskusi online ke-17 Asosiasi Psikologi Islam Jawa Tengah pada sore hari ini dengan baca doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara dan seluruh dalam persiapannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam diskusi online API Jawa Tengah berikutnya, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Casroni. Sharingnya Pak Ical, matur nuwun. Ibu.